Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-11. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Shiragiku yang mengkisu Hayato, kini Hayato pun diadili oleh Takasaki dan CS-nya agar tidak ada lagi gadis yang merasa iri. Dan pada akhirnya di sini Takasaki pun membuat sebuah perintah konyol dengan menyuruh keempat gadis selain Shiragiku untuk ikut-ikutan dalam mengkisu Hayato. Seketika itu Hayato pun merasa cukup kesal karena meski terlihat adil bagi keempat gadis yang lain, namun hal tersebut tentu tidak adil bagi Hayato. Oka yang tahu pun tentu tidak mau melakukannya karena dirinya memang tak ada rasa tertarik kepada Hayato. Begitu juga dengan Ami karena Ami merupakan gadis yang polos, sehingga ia pun tak tahu tentang arti sebuah kisu. Lalu untuk Akane, di sini ia pun dengan senang hati akan mengkisu Hayato sesuai dengan perintah yang diberikan Takasaki. Hayato yang tak bisa mengelak pun kini akhirnya tetap dikisu Akane, dan bahkan tanpa ragu Akane tetap melakukannya di hadapan para gadis yang lain. Lalu karena merasa Akane cukup lama mengkisu Hayato, seketika itu Riho pun di sini menarik Akane agar Akane tidak keenakan berlama-lama berkisu dengan Hayato. Dan karena sebentar lagi akan ada latihan band dari bandnya Akane, sehingga kini Akane pun langsung pergi ke tempat bandnya. Lantas di sini Ririka pun meminta kepada Riho untuk mengambil jatah kisunya dari Hayato. Namun karena Riho merasa bahwa momen kali ini kurang pas, sehingga ia meminta Hayato untuk meluangkan waktu yang pas untuk saling berkisu. Lalu setelahnya kini Riho mengajak Hayato menuju ke belakang sekolah sekitar sana dengan mereka yang kini bercosplay sebagai murid SMA. Yang mana di sini Riho ingin merasakan momen berkisu dengan momen bertemakan masa-masa anak sekolah. Namun entah mengapa karena dirasa gedung sekolah masih dirasa kurang pas, sehingga kini Riho pun mengajak Hayato untuk pergi berkisu ke sebuah kuil. Hayato yang tahu pun lantas mengomentari Riho bahwa jika mereka berdua nekat melakukan kisu di sini, yang ada nantinya mereka bisa dapat karma dari para dewa. Dan pada akhirnya karena belum juga mendapat tempat yang tepat, di sini Riho dan Hayato pun sampai nongkrong di pinggir pantai dengan mereka yang masih berseragam di malam hari. Lalu Riho menyuruh Hayato untuk memiliki niatan kuat untuk mengkisu dirinya agar proses kisu kali ini bisa segera terlaksanakan. Seketika itu di sini Hayato pun sadar dengan permintaan dari Riho, yang mana sepertinya yang diinginkan Riho yakni agar dirinya lah yang memaksa Riho untuk saling berkisu. Spontan Hayato pun di sini mendorong Riho sampai menyentuh lantai dan ia pun bersiap untuk mengkisu Riho. Riho yang tahu pun di sini merasa baper dengan yang saat ini dilakukan Hayato. Namun karena hati Riho masih belum siap, sehingga ia pun melempar Hayato dengan cukup kuat dengan alasan bahwa saat ini pikirannya masih terngiang Akane yang tadi siang sempat berkisu bersama Hayato. Lalu di sini Riho pun menyudahi untuk hari ini dan ia meminta Hayato untuk mengkisu dirinya di momen-momen yang tak terduga. Seketika itu Hayato pun jadi kebingungan dengan permintaan macam-macam dari Riho. Hari esok pun tiba. Ketika Riho sedang jaga kafe, di sini Riho terlihat sangat waspada karena ia bersiap untuk berkisu kapanpun dengan Hayato. Namun dengan sikap Riho tersebut justru malah membuat Hayato makin ragu untuk mengkisu Riho. Yang mana dengan sikap siaga Riho pasti malah membuat momen berkisunya tidak cocok. Lantas di sini Hayato pun menyuruh Ami untuk memukul Riho dari belakang agar ia bisa mengetahui seberapa waspadanya Riho kali ini. Lalu ketika Ami hendak memukul Riho dari belakang, tiba-tiba di sini Riho menangkis tangan dari Ami, yang bahkan Riho tak melihat secara langsung pergerakan dari Ami. Ami yang melihatnya pun di sini malah sungkem kepada Riho karena ia merasa Riho jauh lebih sepuh daripada dirinya. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Riho yang sedang teleponan dengan ayahnya. Lantas di sini ayah Riho pun memberi kabar bahwa kemungkinan ibu Riho bisa segera sembuh dari kankernya.
yang mana setelah melihat drama yang diperankan Riho, sehingga membuat semangat dari ibunya pun bangkit dan ingin melihat perkembangan dari Riho. Dan karena semangat hidup ibu Riho cukup tinggi, sehingga membuat persentase sembuhnya ibu Riho semakin tinggi. Riho yang tahu pun tentu merasa sangat senang karena ia bisa memicu ibunya untuk bisa segera sembuh. Lalu di saat momen bahagia tersebut, kini Riho pun dikejutkan dengan Hayato yang saat ini tiba-tiba datang mengkisu dirinya. Yang mana sepertinya Hayato tadi sempat mendengar percakapan Riho dan juga ayahnya, sehingga Hayato bisa menemukan momen yang cocok untuk berkisu dengan Riho. Riho yang tahu pun tentu merasa sangat baper dengan tindakan yang baru saja dilakukan Hayato. Namun momen senang tersebut malah dirusak oleh Ami karena Ami di sini malah memukul Riho dari belakang. Yang mana di sini Ami masih mengira bahwa ia sedang latihan bela diri bersama Riho. Hari esok pun tiba. Di sini Hayato tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena ia yang sehabis bermimpi bertemu Riho, Akane dan juga Shirakiku. Yang mana karena dirinya sehabis berkisu dengan ketiga gadis tersebut, sehingga membuat perasaan dari Hayato pun jadi tidak tenang. Lalu setelahnya karena hari ini adalah hari libur, sehingga Hayato pun menyuruh kepada seluruh pegawainya untuk membantunya dalam bersih-bersih rumah. Namun karena semalam Hayato sempat bermimpi bertemu Akane, Riho dan juga Shirakiku, maka Hayato selalu dibuat gagal fokus ketika bertemu dengan mereka. Dan karena Hayato tidak bisa fokus bersih-bersih rumah, sehingga ia akan mengurus cuciannya saja. Lalu ketika Hayato tak sengaja memegang daleman milik pegawainya, di sini Oka yang tahu pun terlihat sangat marah karena merasa Hayato malah bermain dengan daleman milik pegawainya. Namun berbeda dengan Akane, Riho maupun Shirakiku, di sini mereka malah terlihat cukup senang karena orang yang mereka sukai tertarik dengan daleman mereka. Seketika itu Hayato pun pergi menuju kafe karena ia malah dibuat gagal fokus dengan tindakan ketiga pegawainya tersebut. Namun tidak sampai di situ saja. Pada malam harinya lagi-lagi Hayato bermimpi bertemu ketiga gadis itu yang kini tengah mencoba menggoda Hayato. Lalu saat paginya karena Hayato bermimpi digoda oleh ketiga gadis pegawainya, sehingga membuat cacing dari Hayato pun kini jadi bangkit. Ami yang kebetulan masuk ke kamar Hayato pun di sini malah mengira bahwa cacing dari Hayato kini sedang digigit serangga. Dan karena Ami merupakan gadis yang polos, sehingga ia pun memberi balsam geliga kepada cacing Hayato dengan tujuan agar ia bisa menyembuhkan cacing milik Hayato. Seketika itu Hayato pun berteriak kesakitan karena tindakan konyol yang dilakukan Ami. Para gadis lain yang tahu pun spontan datang ke kamar Hayato karena mendengar suara keras dari Hayato. Dan setelah mereka semua tahu bahwa Ami sehabis memberi balsam pada cacing Hayato yang sedang bangkit, seketika para gadis pun malah memanfaatkan kesempatan ini agar mereka bisa melihat cacing Hayato yang tengah merasa kesakitan. Hayato yang tahu pun di sini merasa sangat marah dan menyuruh kepada seluruh pegawainya untuk keluar dari kamarnya. Malam pun tiba, karena malam ini merupakan malam tahun baru, sehingga Shirakiku pun membuat menu udon spesial untuk semua penghuni rumah. Namun yang membuat yang lainnya merasa terheran-heran, mengapa Shirakiku malah memberi Hayato udon instan di Indomaret. Yang mana di sini para gadis sempat mengira bahwa Shirakiku saat ini sedang merasa kesal kepada Hayato. Dan ternyata alasan Shirakiku memberi udon instan kepada Hayato karena dulu dirinya pernah diberitahu oleh nenek Hayato bahwa Hayato suka dengan udon instan di Indomaret. Seketika Akane dan Riho pun jadi merasa iri kepada Shirakiku yang lagi-laginya bisa caper kepada Hayato. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Hayato pun teringat dengan perkataan neneknya yang mengatakan bahwa dirinya tidak tega meninggalkan Hayato kecil sendirian. Dan meskipun kini sang nenek telah tiada, namun kini Hayato masih merasa tidak sendirian karena ada kehadiran dari kelima gadis pegawainya. Hari esok pun tiba. Kini Hayato dan pegawainya pun pergi ke sebuah kuil untuk berdoa bersama di awal tahun baru. Lalu setelah mereka semua berdoa, di sini mereka pun saling membahas tentang doa apa yang sedang mereka inginkan. Hayato yang tahu pun di sini merasa berterima kasih kepada seluruh pegawainya, yang mana meskipun mereka punya keinginan yang mereka impikan,
Saat ini mereka masih menyempatkan waktunya masing-masing untuk membantunya dalam mengembangkan kafe peninggalan neneknya. Lalu di akhir cerita kita pun diperlihatkan Ouka yang sepertinya sejak tadi tidak terlalu banyak bicara. Yang mana apa mungkin saat ini ada masalah serius yang akan dihadapi Ouka. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa tunggu saja lanjutan pembahasan episode selanjutnya. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafeteria Season 2 episode ke-11 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.